pagi Bapak Ibu. Ya, untuk para peserta webinar dan juga para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Izinkan saya di sini sebagai moderator untuk memandu sesi selanjutnya, yaitu sesi panel discussion. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu beberapa panelis kita pada hari ini. Yang pertama adalah VP Sales BD Bapak Johari Nurrahman. Selamat pagi Pak Johari. Pagi Mas Edi. Ya, yang kedua Network and Security Sales Manager VMware Bapak Hendro Sianto. Selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi Pak Edi. Yang ketiga Sales Director Cisco Indonesia Bapak Andris Masengi. Selamat pagi Pak Andris. Selamat pagi Pak Edi, selamat pagi teman-teman semua. Dan narasumber yang terakhir IT Technology Operation Head Maybank Indonesia Bapak Johannes Setiabudi. Selamat pagi Pak Johannes. Selamat pagi Pak Edi. Pada sesi ini masing-masing pembicara akan diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan paparannya. Mungkin untuk time wise kita akan langsung aja ya untuk pembicara pertama, yaitu Bapak Johari, VP Sales dari Digital by Telkom Indonesia. Sebelumnya saya membacakan CV dari Bapak Johari terlebih dahulu. Jadi Bapak Johari telah menjalankan karir di bidang telekomunikasi selama 18 tahun. Beliau sudah memiliki pengalaman pada product management dan solution dan juga customer management, dan saat ini beliau memimpin sales team di Digital by Telkom Indonesia. Pada Bapak Johari, kami persilakan. Sudah terlihat kah screen-nya? Sudah Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat pagi para panelis, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya dari DISEF, akan memaparkan tentang materi terkait SD1, yaitu Total Managed Service SD1 to scale up your business. Oke, ini mungkin sudah tadi dibahas juga dengan detail oleh Bu Mevira dan dari Pak Ono juga ya. Jadi mungkin pandemi ini mendorong kita untuk move ke teknologi SD1 karena kita banyak bekerja dari rumah atau work from home. Sedangkan di sisi lain para pekerja mengalami problem-problem di rumahnya gitu ya. Experience ada yang problem putus seminggu sekali, ada yang tiap hari yang sedang gangguan, jadi experience-nya tidak stabil. Nah ini kalau kita lihat dari sisi challenges, mungkin ada dua sisi kita lihat. Pertama dari sisi user, yang kedua dari sisi IT Ops concern. Yang pertama dari user, banyak sekali mengalami bahwa kualitas dari video selama work from home, audionya kurang baik gitu ya, VPN-nya up and down, kemudian experience-nya jadi gak konsisten. Kadang-kadang meeting itu dirasakan bagus sekali, serasa seperti imersif atau serasa di kantor, kadang-kadang dirasakan sangat tidak baik gitu. Nah, di sisi IT operation itu lain lagi, mungkin dia kerja yang work from home gitu ya, kerja dari luar, di luar kantor, mungkin akan difficult, semakin susah untuk bisa manage endpoint gitu. Mau berkonfigurasi sulit gitu ya, terlalu banyak jumlahnya. Kemudian penggunaan VPN juga semakin meningkat sehingga load dari jaringannya semakin membengkak, jadi masalah tersendiri. Kemudian juga untuk membuat para karyawan itu tetap produktif, namun di sisi lain tetap harus secure gitu. Itu challenge yang dihadapi, sehingga bicara soal network pasti bicara juga soal security. Nah ini di tahun 2020 ada 2021 ada hasil report dari Checkpoint Cyber Security bahwa tahun 2020 itu sangat masif sekali digital transformasi, sehingga sangat cepat dilakukan oleh perusahaan yang tadinya secara tradisional enterprise
enterprise network itu seperti ini, ada data center, ada yang terpusat, ada cabang gitu. Dengan cepatnya mereka berubah menjadi dengan kebutuhan di cloud, jadi mereka perlu koneksi ke internet juga. Jadi tariklah jaringan dari data center, dari kantor pusat, dari cabang-cabang gitu. Untuk membawa traffic ke arah cloud. Jadi ada aplikasi Office 365 di sana, ada Azure dan seterusnya. Nah, dengan adanya work from home, loadnya bertambah lagi sehingga aksesnya ada lagi dari mobile akses maupun dari rumah-rumah. Nah, kemudian ini terkait apa sih perkembangan SD-WAN menurut user atau Telkom Group secara umum seperti apa sih gitu ya. Kita lihat ada 3 hal. Yang pertama, tren untuk penggunaan SD-WAN as a service itu semakin tinggi karena migrasi dari WAN ke SD-WAN juga tidak mudah gitu, perlu skill yang tinggi, dan itu capex-nya juga nggak sedikit gitu. Jadi itu mungkin challenge-nya kenapa orang sekarang trennya lebih arah ke SD-WAN as a service. Kemudian yang terkait SASE arsitektur gitu. Nah, dengan semakin tumbuhnya work from home, karyawan yang bekerja di luar, itu isu security jadi meningkat gitu. Makanya orang akan melihat lebih ke arah security, sehingga SASE masuk di situ. Dan kebetulan SASE ini memang kebanyakan disediakan infrastrukturnya oleh prinsipal sehingga tidak memerlukan capex. Di sisi lain, tren penggunaan connectivity. Kita lihat tren sekarang ini penggunaan connectivity mulai bertambah ke arah LTE ya. Selama ini biasanya orang hanya menggunakan kabel, tapi sekarang ini dengan perkembangan LTE, speednya lebih cepat, bandwidth lebih besar, instalasinya lebih simpel, dan dengan kesederhanaan instalasi itu akan mempercepat waktu untuk deployment. Jadi deployment akan jauh lebih cepat. Jadi tren-trennya 3 hal itu. Nah, di Digisa pada Telkom Group melihat peluang-peluang ini dengan strategi kita pertama sudah bangun produk gitu ya, capability dengan people, process dan toolsnya, sehingga kita bisa deliver end-to-end managed service gitu ya, dengan multi vendor options. Nah, hal ini akan membantu customer enterprise untuk bisa memilih gitu ya teknologi yang tepat, layanan yang tepat, service apa yang akan digunakan, dan juga dengan flexible payment options seperti capex dan opex. Selain itu juga SASE sudah dalam produk-produknya di Giserve, bahkan sebetulnya kita sudah berpartnership dengan beberapa provider teknologi owner dari SASE. Kita sudah juga memposisikan SASE sebagai project base. Jadi selain sebelum menjadi produk, kita akan menjual sebagai project base SASE-nya. Kemudian di sisi LTE atau SIM card kita juga sudah punya people, process dan tools yang mengkombinasikan fungsi-fungsi tadi, ada SD-WAN dan connectivity di-combine sehingga kita punya visibility dan bisa memonitor koneksi dari LTE itu sendiri. Nah, ini contoh dari beberapa hal yang kita lakukan membantu customer untuk transform menjadi digital transformation ya. Jadi ini contohnya ada suatu perusahaan retailer besar di Indonesia, jumlahnya lebih dari 10.000 toko, ada 30 cabang. P-nya adalah dengan jumlahnya sangat masif itu 10.000 toko dengan traditional WAN. Kalau ada perubahan changes di toko-toko itu tentu harus dilakukan perubahan 10.000 kali gitu. 10.000 toko 10.000 kali changes, dan biasanya satu changes atau policy itu dilakukan dalam waktu 2 minggu. Dengan adanya kemampuan zero touch provisioning, cloud based centralized management dari SD-WAN, maka customer retailer ini mendapatkan keuntungan ya. Jadi bisa dikonfigur dari mana saja gitu ya, dalam satu layar, dan hal yang dilakukan dalam 2 minggu untuk melakukan satu changes ini dilakukan 1 menit, dalam hitungan menit gitu ya, untuk melakukan 10.000 changes atau implementasi policy baru. Itu sangat membantu di use case-nya yang dilakukan di sini. Contoh lain di banking, jadi use case-nya atau pain yang dilaksanakan oleh banking ini adalah berdasarkan MPLS traffic-nya itu overload, karena memang dengan adanya kebutuhan digitalisasi, ada work from home, itu semua traffic-nya overload ke backhaul gitu. Isinya ada video, ada voice, ada cloud, padahal sebenarnya harus efisiensi juga mereka customer ini.
Nah, dengan adanya capability dari SD-WAN, punya fitur-fitur traffic visibility, ada link yang secure lalu internet, maka hal yang diperoleh dengan transform ke migrate ke SD-WAN ini adalah bisa diperoleh PCO sampai dengan 40%. Ini dapat yang mengganti dual MPLS menjadi combined MPLS dengan internet gitu ya, dengan secara secure. Bisnis model juga OPEX, ini tidak diperlukan CAPEX besar, dan juga teknologi SD-WAN ini sudah comply dengan PCI DSS. Jadi ini dua hal contoh use case yang sudah kami coba lakukan untuk mensupport digital transformation di enterprise di Indonesia. Tentang tadi sudah dibahas oleh Pak Haji saya bahwa Telkom Group membawa model total managed SD-WAN services. Jadi apa sih itu? Kita punya 4 hal di sini. Pertama kita total konektivitas, total teknologi, total dukungan, dan total bisnis. Jadi tadi sampaikan total konektivitas adalah kita adalah Telkom Group adalah provider yang bisa menyediakan multiple koneksi gitu ya. Bisa dari MPLS, bisa internet, bisa landline, fixed line maksud saya, bisa juga pakai LTE, bisa juga pakai VSAT, dan koneksi global bisa pakai link global yang dimiliki oleh anak perusahaan kami dari TELIN. Jadi ada banyak pilihan. Kemudian dari sisi teknologi kita juga menyediakan berbagai macam pilihan teknologi terbaru, multiple vendor. Jadi kita menyediakan beberapa teknologi SD-WAN, mulai dari hardware-nya, software-nya, license-nya yang sesuai dengan kebutuhan dari enterprise customer. Itu dari sisi total teknologi sehingga memberikan kemudahan pilihan bagi customer. Kemudian kita adalah total dukungan. Ini mungkin kekuatan kami juga. Jadi kita akan memberikan layanan assessment, planning, design, implementation, operation, maintenance, semua dengan people proses dan toolsnya. Jadi dimulai dari awal dengan proses assessment itu jangan khawatir kalau pada minggu kita akan bantu. Dalam proses assessment kita tidak akan melakukan penawaran atau suatu proposal tanpa kita lakukan assessment dulu. Jadi kita pahami dulu kebutuhan bapak dan ibu itu sebetulnya apa, aplikasinya di mana, kita simpan di mana, aplikasinya apa saja. Itu hal-hal yang perlu kita akses sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat SD-WAN-nya bapak dan ibu sekalian. Kemudian terakhir adalah total bisnis. Kita memberikan fleksibilitas juga untuk bagi customer untuk memilih apa. Kadang ada customer yang suka model CAPEX, tapi kadang-kadang ada juga yang tidak mau repot dengan investasi, lebih suka memberikan seluruhnya menjadi suatu OPEX gitu ya. Itu akan bisa kita lakukan juga dari total managed SD-WAN services di Telkom Group. Ini sekedar untuk menggambarkan saja apa sih bedanya SD-WAN as a service sama SD-WAN managed SD-WAN services gitu ya. Yang pertama, SD-WAN as a service itu biasanya ada perusahaan yang menyediakan penyewaan gitu, penyewaan perangkat gitu ya. Kemudian customer itu akan mengkonfigur, dimonitor sendiri gitu ya. Dan dia akan berkontrak dengan provider network untuk koneksi internet ataupun VPN-nya, dan pricingnya biasanya per bulan gitu. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia udah selesai, dia bisa balikin lagi. Ini cukup fleksibel gitu. Tapi memang ada hal-hal yang mungkin menyulitkan bagi customer. Makanya ada opsi lain untuk manage SD-WAN services. Di sini manage service provider seperti Telkom ini misalnya biasanya Telkom akan berpartner dengan teknologi owner untuk portfolio dari produk SD-WAN-nya. Kemudian Telkom Mulai akan atau MSP ini akan responsible untuk memonitor dan mengkonfigur atau manage SD-WAN-nya. Jadi bukan di manage oleh customer tapi oleh operator. Dan biasanya dibundling connectivity-nya dibanding dengan SD-WAN service-nya dengan managed service-nya juga, sehingga tidak akan sangat membantu customer untuk lebih memudahkan untuk mengoperasikan. Yang terakhir biasanya kontraknya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun karena memang ada ikatan yang harus dilakukan. Jadi ini komparasi aja antara SD-WAN as a service yang banyaknya self-service dan juga self-managed maksudnya, dan juga ada managed SD-WAN services yang memang dimanage oleh provider. Maaf, tidak menit lagi. Oke, terima kasih Pak Sedi. Ya, saya mungkin coba cepat. Jadi kebanyakan perusahaan di Indonesia kita sering dengar ada service system integrator gitu. Mereka biasanya menyediakan layanan-layanan pembelian perangkat, instalasi, dan commissioning. Dan ada juga yang kadang-kadang
service tambahan untuk tech problem atau faulty device atau break fix gitu. Jadi kalau rusak diganti. Nah bedanya Telkom Group ini end to end, tidak hanya dua hal tersebut. Kita juga melakukan hal pertama dari commissioning, kita beli perangkatnya, kita berikan juga layanan POC, proof of concept, ada hardware installation-nya, commissioning dan ada proactive monitoring. Bapak Ibu yang belum paham tentang proactive monitoring, bahwa ini adalah keunggulan kita, salah satu keunggulan kita melakukan proactive monitoring secara otomatis. Semua trigger alarm akan kita record dan kita analisis mana yang perlu langsung ditindaklanjuti akan kita tindak-lanjuti, sehingga customer belum aware ada apa yang terjadi, kita sudah tahu bahwa ini ada isu di suatu lokasi customer kita. Itu yang membuat kita lebih cepat menangani gangguan. Kita juga memberikan layanan reporting, MACD, changes yang tadi disebut Pak Ono, perling gitu, mau ada perubahan aplikasi, perubahan infrastruktur, perling. Layanan MACD kita akan sangat membantu Bapak Ibu untuk bisa memudahkan supaya kita lebih agile. Oke, ini mungkin partner yang kita miliki ya, kita people, proses, dan teknologi yang kita miliki. Teknologinya kita sudah ada Meraki, Cisco, ada Meraki dari Vela di situ, ada VeloCloud dari VMware, Versa dan Fortinet. Nah, semuanya diambil dari leader dari di Gartner Magic Quadrant. Kita lihat di situ ada yang merah-merah. Dan kita secara people juga sertifikasi internasional. Kita berpartner dengan Cisco, sudah punya managed service provider partner. Menggunakan ITIL framework sehingga bisa operasi kita bisa terstandarisasi. Terakhir ini mungkin menjelaskan saja bahwa bagaimana kita bisa mendeliver layanan yang total tadi, karena Telkom Group ini memiliki banyak anak perusahaan yang masing-masing punya fungsinya. Kita lihat di sini ada Telkom Indonesia sebagai induk, di sini ada Telkomsel tadi LTE-nya, kemudian ada Gisep di sini untuk manage service-nya, kemudian ada Telin untuk koneksi internasional, Telkomsel untuk VSAT dan lain-lainnya. Mungkin ini kita bisa mendeliver layanan yang total managed services untuk customer di Indonesia. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Johari atas paparannya. Selanjutnya untuk pembicara kedua, Network and Security Sales